你专心点。Halo para pecinta film, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kalian selalu diberi rezeki yang berlimpah agar selalu stay di sini. Hehe. Kali ini aku bakalan ceritakan film drama romantis dengan sedikit nuansa komedi yang dirilis pada tahun 2015 nih. Dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal, yaitu Yang Mi dan juga Lee Ye Feng. Nah, film ini menceritakan sepasang kekasih yang berpisah akibat keadaan hubungan mereka yang memungkinkan untuk tidak bisa diteruskan lagi. Namun setelah 5 tahun berlalu, mereka bertemu kembali dengan kesuksesan mereka masing-masing. Nah, apakah hubungan mereka akan kembali? Oke, let's get started. Here it is, Fall in Love Like a Star. Bermula dengan pria yang bernama Su Xingyu, sedang berada di atas panggung dan mengadakan konser besar dengan penggemarnya. Tapi itu hanyalah hayalan Xingyu saja. 醒醒，你专心点。 Ia hanya sebagai pelayan grup band saja bersama kekasihnya yang bernama Tian. Salah satu pria dari grup band tersebut mengganggu Tian, sehingga dengan santainya diam-diam Xingyu membuat rencana untuk mencelakakan pria tersebut dengan mengambil bagian dari drum yang akan mencelakakan pertunjukan pria tersebut saat konser dimulai. Xingyu dan Tian pun merasa senang melihatnya. Setelah itu mereka minum-minum sedikit agar pikiran lebih santai. Mereka pun pulang dengan keadaan obok-obok sambil berbicara ngawur bahwa Xingyu akan menjadi superstar. Siang harinya mereka bertemu di sebuah taman. Saat itu Xingyu memberikan sebuah gelang karena Tian akan pergi ke Inggris. Dan Tian memberikan benda kesukaannya, yaitu sebuah pulpen yang imut. Mulai saat itu Xingyu berjanji akan menggunakan pulpen itu setiap harinya. 5 tahun pun berlalu. Kini Xingyu telah menjadi pemain film yang popularitasnya semakin meningkat. Saat di mobil, asisten Xingyu agak marah-marah karena sebelumnya Xingyu menolak menjadi aktor film remaja. Dan saat itu Tian sedang terlihat buru-buru untuk pergi ke suatu tempat. Tanpa disadari Tian pergi ke tempat kantor Xingyu dan mereka pun bertemu di sana. Tapi Xingyu hanya memandangnya saja dan pergi meninggalkannya begitu saja. Ternyata saat mereka berhubungan jarak jauh, Tian ingin putus dari Xingyu karena merasa hubungan mereka terlalu sulit untuk diteruskan. Walaupun ia harus merasakan sedih yang begitu mendalam. Di sini Xingyu tetap untuk menolak bermain dalam film remaja, walaupun itu merupakan investasi besar. Asistennya pun marah dan tak ingin menjadi asistennya lagi. Karena itu Xingyu akan memilih asisten baru yang dengan santainya ia memilih Tian. Padahal Tian hanya baru bekerja di sana. Mau tak mau Tian akan menjadi asistennya mulai saat itu. Setelah pulang ke tempat tinggalnya, Tian ternyata masih merasakan perasaan cinta terhadap Xingyu. Dia mendapat pesan untuk menemui Xingyu. Ia pun akan menemuinya dan di sana ia melihat kemewahan tempat tinggal Xingyu. Xingyu ingin Tian mengingat kebiasaan dan tempat benda-benda Xingyu yang sangat dibutuhkan karena ia adalah asistennya. Di sini sebenarnya terlihat bahwa Xingyu juga masih merasakan perasaannya terhadap Tian. Tian pun harus bekerja keras mengatur jadwal pertemuan yang padat untuk Xingyu. Siang dan malam ia harus bekerja untuknya. Setelah itu Xingyu akan menandatangani sebuah kontrak kerja. Tapi masalahnya di sana ia ketinggalan pulpennya. Ia tidak ingin menggunakan pulpen yang lain selain pulpen yang selalu ia pakai selama ini. Untungnya teman kerjanya membawakannya. Pulpen yang selalu digunakannya itu menjadi jawaban yang jelas bahwa Xingyu masih mencintai Tian. Mereka pun merasakan kebimbangan yang sama tentang perasaan mereka masing-masing. Saat siang hari, tak sengaja Tian bertemu dengan teman lamanya yang bernama Chen Xian. Ia seorang komunis makanan, dan di sini Chen Xian tahu bahwa sekarang Tian menjadi asisten Xingyu.
Chen Xian menanyakan tentang perasaannya yang dulu terhadap Xingyu, tapi Tian tidak mengatakan yang sebenarnya ia rasakan. Di sisi lain, Xingyu sedang persiapan akting dengan seorang gadis, dan setelah selesai, ia akan hadir dalam rapat kantornya, di mana di sana mantan asisten Xingyu membawa aktor baru yang bernama Gao Mang, yang akan bermain dalam film remaja. Sepertinya persaingan akan terjadi. Di sana mereka mendapat kabar bahwa produser rekaman legendaris bernama Song Ming akan kembali berbisnis. Siapa bisa kerjasama dengan Song Ming, kepopuleran mereka dengan cepat akan meningkat. Demi menjadikan Xingyu lebih populer, Tian langsung menghubungi Song Ming, namun ditolak. Ia pun harus pergi menemuinya langsung. Song Ming terus menolak tawaran Tian, walaupun sebelumnya Tian rela masuk ke air demi tawarannya diterima. Padahal ia tidak bisa berenang. Dan Song Ming tetap menolaknya. Setelah kembali, Tian dan Xingyu melihat kepopuleran Gao Mang yang semakin meningkat. Ternyata Tian sakit pinggang akibat masuk ke air sebelumnya yang jatuh terlalu keras. Xingyu pun menolongnya. Dan setelah itu mereka diam-diam pergi ke sebuah tempat hiburan. Karena kalau tidak diam-diam, nanti Xingyu dikejar oleh semua fansnya. Di sana Xingyu merasa sangat terhibur, dan Tian mengangkat tangan Xingyu agar bisa memainkan musik di tempat hiburan tersebut. Semua yang mendengar permainannya sangat menyukainya, dan mereka tidak sadar bahwa di sana ada Song Ming yang terlihat menyukai dengan musik yang dibawakan Xingyu. Setelah itu Tian berada di acara pesta yang diadakan teman kerjanya, dan mereka obok-obok bersama, hingga Tian tidak sadar mengirim pesan kepada Xingyu bahwa ia masih mencintainya. Keesokan harinya, Xingyu ingin Tian menjelaskan maksud pesannya sebelumnya. Namun karena Xingyu harus berakting, Xingyu tidak mendapatkan penjelasan maksud pesan tersebut. Xingyu akan berakting di dalam balon udara, yang tidak sengaja balon tersebut malah terbang beneran. Tian mencoba menolongnya, tapi mereka malah terjebak dalam balon udara tersebut dan hanya bisa menunggu bahan bakarnya habis. Dan mereka mendarat di sebuah tempat yang tidak ada seorang pun di sana. Di sana Xingyu mendapat jawaban bahwa Tian selama ini masih mencintainya. Namun dengan status mereka saat ini, apa kata orang-orang di kantor dan fans Xingyu jika mengetahuinya? Asisten jatuh cinta dengan artisnya. Setelah pulang, Tian sakit flu. Dan di sini Xingyu berharap bisa menemuinya. Namun penggemarnya sangat banyak di luar rumahnya. Saat itu Chen Xian berada di tempat Tian, dan ia membuatkan obat untuk Tian. Dan Xingyu memakai pakaian wanita untuk menyamar demi bisa bertemu dengan Tian. Setelah bertemu, Xingyu melihat Tian sedang bersama Chen Xian. Xingyu pun merasa tersaingi. Dia sengaja membuat Tian cemburu saat pengambilan gambar untuk filmnya. Dan Xingyu mengajak Tian makan malam yang romantis dengan cahaya lilin. Tapi Tian malah datang dengan Chen Xian. Ia sengaja membalas perbuatan Xingyu sebelumnya. Demi merasa tidak kalah, Xingyu mengajak seorang gadis yang tidak bukan itu adalah lawan aktingnya. Di sini pertarungan masak terjadi. Chen Xian yang sudah lama bekerja di bidang masakan, dan Xingyu yang jelas koki amatiran. Dan hasil masakannya pun jelas berbeda. Saat lagi asik-asiknya mereka menilai masakannya, Tian mendapat pesan dari Song Ming yang akan menerima tawaran kerjasama dengannya. Xingyu dan Tian pun sangat bahagia. Di sisi lain, mantan asisten Xingyu bertemu dengan seorang pria yang akan ditugaskannya untuk memata-matai Xingyu. Saat itu Xingyu dan Tian berada di dalam pesawat, dan mereka melalui sebuah badai kecil. Di saat itu Xingyu memegang tangan Tian dan mengatakan bahwa ia masih cinta dengan Tian. Mereka pun kembali dengan rasa yang sangat bahagia hingga terbuai dalam kenikmatan. Yang tanpa mereka sadari seseorang telah mengabadikan momen mereka saat itu. Siang harinya Xingyu menghadiri acara sebuah pesta yang diadakan oleh investor-investor dalam dunia hiburan. Demi tidak ditawarkan pekerjaan lain dengan investor-investor di sana, Xingyu mengajak Tian mengikuti dansa yang ada di sana, dan mereka pergi dari tempat tersebut.
Di sini terungkap bahwa mereka telah menjalin hubungan kembali secara diam-diam. Di sisi lain, mantan asisten Xingyu telah mendapat foto-foto kemesraan Xingyu dengan Tian, di mana hal itu akan menjadi masalah dalam karir Xingyu, termasuk karir Tian. Setelah memberitahukannya kepada Tian, mantan asisten Xingyu mengutus Tian untuk keluar dari pekerjaannya. Tian pun merasa sangat sedih walaupun bisa melihat ketenaran Xingyu saat itu. Setelah kembali, Xingyu sangat merasa sedih karena ia hanya mendapat pesan bahwa Tian telah pergi meninggalkannya lagi, dan itu demi karir Xingyu. Mereka pun berpisah untuk yang kedua kalinya. Xingyu hanya bisa membuat sebuah album untuk mengeluarkan semua perasaannya terhadap Tian. Tanpa ia sadari, Tian masih berada di sana dan diam-diam selalu mengikutinya. Dan saat Xingyu menerima penghargaan album terbaik, ia memberitahukan segala yang ia alami bersama Tian dan mengatakan bahwa ia sayang kepada Tian. Dan hal itu membuat Tian menangis. Xingyu pun langsung pergi untuk mencari keberadaan Tian dan mereka bertemu di depan sebuah air mancur yang indah. Cerita mereka pun berakhir dengan bahagia. Semoga kalian terhibur ya, dan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video menarik terbaru dari kami. See you next time.